Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rini Anggraini, NIM 1923-1039. Nah, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mulut. Pada mulut itu terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau yang disebut dengan saliva. Nah, kelenjar air liur ini itu mengandung mukosa atau lendir yang berfungsi sebagai zat antibakteri. Nah, juga terdapat enzim petialin atau juga disebut dengan enzim amilase yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolos akan masuk ke dalam faring. Faring itu adalah bagian belakang dari rongga mulut yang memanjang sampai dengan kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus. Nah, di pangkal faring itu terdapat yang namanya epiglotis. Epiglotis itu mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernafasan kita. Kemudian setelah melalui faring, makanan yang berbentuk bolus itu akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus kita. Otot kerongkongan itu berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang menyebabkan bolus kemudian masuk ke dalam lambung kita. Gerakan meremas ini disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, kemudian pada lambung, makanan yang berbentuk bolus ini akan diolah baik itu secara mekanis maupun secara kimiawi. Secara mekanis, makanan yang berbentuk bolus ini akan diaduk-aduk oleh lambung. Nah, secara kimiawi, makanan yang berbentuk bolus ini itu akan tercampur dengan getah lambung. Lambung itu mengandung HCl atau asam klorida, kemudian ada enzim pepsin dan juga enzim renin. HCl itu akan menyebabkan ruangan lambung menjadi asam yang pH-nya sekitar 1-3 yang akan membunuh kuman yang masuk bersama makanan kita. Kemudian enzim pepsin itu akan mengubah protein menjadi pepton. Kemudian enzim renin itu akan mengendapkan protein kasein yang terdapat pada susu. Setelah melalui proses pencernaan di lambung selama 1-2 jam, bolus itu akan berubah menjadi bentuk kekuningan yang disebut dengan kimus atau juga disebut dengan bubur usus, di mana kimus ini akan sedikit demi sedikit masuk ke dalam usus 12 jari atau yang disebut dengan duodenum. Setelah melalui pencernaan pada lambung, bolus kemudian berganti menjadi kimus, kemudian masuk ke dalam duodenum. Nah, duodenum merupakan bagian dari usus halus, yang dimana usus halus ini terdiri atas 3. Yang pertama duodenum, yaitu usus 12 jari, yang kemudian ada jejunum, usus tengah, dan kemudian ada ileum, yang dimana pada duodenum ini itu terdapat saluran atau terhubung itu dengan kantung empedu yang terdapat pada hati, kemudian ada pankreas. Nah, kemudian pada jejunum, getah pankreas itu mengandung enzim lipase, enzim amilase, dan juga enzim tripsin. Enzim lipase itu akan mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada enzim amilase yang akan mengubah amilum menjadi maltosa, dan enzim tripsin yang akan mengubah protein menjadi polipeptida. Kemudian getah empedu yang terdapat pada hati itu akan mengemulsikan lemak sehingga lemak dapat dicerna dan dapat tercampur dengan air atau larut dalam air. Kemudian pencernaan dilanjutkan pada bagian jejunum atau bagian usus tengah. Nah, pada jejunum ini merupakan bagian pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan tersebut diserap oleh usus. Nah, selanjutnya kita masuk ke ileum atau bagian usus. Penyerapan zat-zat makanan itu terjadi di ileum, bagian usus halus yang terakhir, di mana glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral itu akan setelah diserap oleh villi usus itu akan diedarkan ke hati, yang dimana akan berbentuk glikogen kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Pencernaan dilanjutkan di usus besar atau yang disebut dengan kolon yang panjangnya kurang lebih sekitar 1 meter. Kolon ini terdiri atas 3 bagian, yaitu ada kolon naik yang disebut dengan ascendens, kemudian ada kolon mendatar yang disebut dengan transversum yang ini, kemudian ada kolon menurun yang disebut dengan descendens, yang dimana di antara usus halus dan juga usus besar itu terdapat yang namanya usus buntu di sini. Zat-zat makanan yang terdapat dalam usus besar ini itu dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa yang dimana akan tersimpan di dalam usus besar selama kurang lebih 1-4 hari sebelum dikeluarkan di anus. Yang dimana pada usus besar ini terdapat yang namanya bakteri Escherichia coli yang membantu pembusukan zat-zat makanan.
yang dimana bakteri ini juga mampu memproduksi vitamin K dan juga vitamin B12. Zat-zat makanan yang sudah tidak terpakai dan juga gas-gas yang berbau itu akan berbentuk tinja yang kemudian akan disalurkan melalui anus. Penjelasan dari saya, kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.